Pemirsa, kekerasan terhadap anak yang baru saja terjadi. Hampir mencapai 5.000 kasus yang mewujudkan keluarga dan rumah tangga adalah salah satu sumber lokasi kekerasan tersebut. Penganiayaan seorang ibu terhadap anak kandungnya yang masih berusia 6 Orang tahun. tua terhadap anak menjadi permasalahan yang tak Kemungkinan besar memang orang tua ini dalam keadaan stres. Jadi di lingkungan tempat tinggal aku itu ada suatu keluarga yang terdiri atas ayah, ibu dan juga 2 anak. Jadi anaknya ini masih sekitar usia 2-3 tahun. Nah, anaknya ini pernah sampai di suatu situasi di mana anak tersebut dipukuli oleh orang tuanya, dan itu saya melihat kejadiannya secara langsung. Kemudian pernah juga di ujung dari pertengkaran kedua orang tuanya, anak itu tuh pernah hampir dibanting. Nah, syukurlah kejadian yang hampir dibanting itu tidak jadi karena saya dan orang tua saya melihat kejadian tersebut secara langsung, jadi kami menghampiri untuk kemudian mencegah kejadian itu. Tentunya atas kejadian itu saya cukup prihatin ya, dan itu tentunya kejadiannya membuat saya sedikit trauma karena ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya kepada anak tersebut. Dan juga ibunda saya yang juga sebagai saksi itu juga turut prihatin atas kejadian itu. Jadi sesuai yang saya tahu penyebabnya itu ada 2. Untuk yang pertama itu ayahnya sendiri suka sekali mengkonsumsi minuman keras, dan dia membeli itu entah dari mana ya. Dan itu intinya di depan rumah itu selalu mengkonsumsi miras. Nah, itu tentunya dapat mengganggu kontrol emosi dari ayahnya itu sendiri, dan pelampiasannya adalah ke keluarganya. Untuk penyebab yang kedua itu hubungan antara ayah dan ibunya tidak harmonis. Jadi terkadang ayah dan ibunya ini melampiaskan marahnya mereka kepada anak-anaknya. Nah, ini tentunya dapat berakibat pada pemukulan atau mungkin tindakan-tindakan kekerasan lainnya. Halo semua, kembali lagi di Helm Counselor 2.0 di periode kedua dengan aku Raya dan tamu kita kali ini. Dan aku Mbak Ayu. Baik, halo Kak Ayu. Jadi Kak Ayu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah aku sehat hari ini. Kalau Raya gimana? Alhamdulillah aku juga baik-baik aja. Nah, jadi teman-teman, Mbak Ayu ini yang akan menemani kita pada hari ini sebagai konselor dan akan memberikan tanggapan dan juga memberikan arahan pada topik kita di Helm Counselor kali ini. Oke, nah Kak Ayu, ternyata kekerasan anak itu masih banyak banget terjadi, apalagi di lingkungan rumah tangga. Setelah mendengar permasalahan tadi, menurut Kak Ayu sebagai seorang psikolog itu apa aja sih yang melatar belakangi kekerasan anak ini bisa terjadi? Oke, jadi gini Raya, kekerasan anak gitu ya bisa terjadi itu memang dilatar belakangi oleh berbagai macam hal gitu. Yang pertama pastinya faktor dari individu itu sendiri ya. Dimana apakah faktor individu itu dia bisa mengontrol emosi atau tidak, seperti itu. Terus dia memiliki empati yang baik atau tidak, seperti itu. Nah, lalu faktor yang kedua adalah faktor pengalaman. Dimana apakah dia ada riwayat mengalami kekerasan sebelumnya, atau dia pernah melihat kekerasan yang dilakukan oleh mungkin orang tuanya, kakaknya gitu ya. Nah, untuk yang lain mungkin juga kekerasan ini sendiri bisa terjadi karena penggunaan alkohol dan juga narkoba. Kenapa seperti itu? Karena kan ketika seseorang mengkonsumsi itu kesadarannya menurun ya, kayak ketika kesadaran itu menurun dia jadi tidak bisa mengontrol dirinya dengan baik, seperti itu. Mungkin itu sih beberapa hal yang bisa aku rangkum mengapa seseorang tuh akhirnya melakukan kekerasan terhadap anak, seperti itu. Oke, jadi yang melatar belakangi kekerasan anak itu terjadi itu bisa jadi faktor individu, faktor pengalaman, dan juga faktor pengaruh dari alkohol ya Mbak. Dan oh ya, tadi kan oleh narasumber di-mention bahwa seorang anak yang menjadi korban di dalam ceritanya itu dia dipukuli dan juga hampir dibanting. Jadi menurut Mbak Ayu, untuk bentuk-bentuk dari kekerasan anak itu apa aja sih Mbak?
Oke Raya, jadi bentuk kekerasan terhadap anak ini sendiri ya, memang bentuknya itu banyak banget. Yang pertama berkaitan dengan kekerasan fisik ya, yang mungkin kita sering temui, yaitu seperti mungkin dipukul gitu ya, ditonjok dan sebagainya gitu. Lalu di poin yang kedua adalah kekerasan secara verbal, jadi mungkin dengan melontarkan hinaan gitu ya, atau menghardik seseorang. Lalu di poin ketiga adalah kekerasan secara psikis gitu, dimana mungkin kekerasan psikis ini kadang-kadang nggak terlihat ya Raya ya, tetapi kadang-kadang ada seseorang gitu yang melakukan penghindaran gitu ya, menghindarkan diri dari seseorang atau membiarkan dia sendirian. Nah itu bisa jadi menjadi sebuah bentuk kekerasan juga. Selain itu pastinya ini nih yang mungkin akhir-akhir ini aku sedikit miris ya, karena ada kekerasan seksual di mana kekerasan ini itu yang melakukan bahkan orang tua kandungnya sendiri kepada anaknya, seperti itu. Jadi mungkin itu Raya, ada 4 jenis kekerasan seperti itu. Oke, seperti yang sudah Mbak Ayu sebutkan tadi, itu ada fisik, verbal, seksual, dan juga psikis ya Mbak. Dan dari bentuk-bentuk itu tuh ada pengklasifikasiannya nggak sih Mbak? Mungkin dari yang ringan sampai yang berat, biar anak-anak itu juga aware bahwa mungkin yang dilakukan orang tuanya itu sudah termasuk dari bentuk dari kekerasan terhadap anak. Oke, baik Raya. Jadi kalau misalkan dari aku pribadi ya, aku tidak bisa mengklasifikasikan langsung lah ini dari hal yang mungkin kekerasan yang ringan, sedang, atau berat. Tetapi memang misalkan nih secara fisik gitu ya, secara fisik, secara seksual kita kan memang harus visum gitu ya, visum, lalu dokter yang bisa memutuskan bahwa ini kekerasannya efeknya itu sejauh mana. Nah kalau misalkan secara psikis itu tadi yang aku sampaikan, dan mungkin ini juga baik itu aku sebagai seorang psikolog ataupun psikiater gitu ya, itu akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut lah berkaitan dengan efeknya ini sampai sejauh mana. Nah kita lihat dari efeknya mungkin ya, kalau menjadi salah satu poin kalau misalkan ini aku ngobrolin di bidang psikologi aja ya, kalau sampai ada kondisi-kondisi tertentu di mana dampaknya itu besar, misalkan secara sosial dia nggak mau untuk bertemu temannya, nggak mau ketemu sama orang tuanya, terus dia nggak mau mengerjakan tugasnya gitu ya, efeknya sampai sejauh itu. Nah itu bisa dikatakan efeknya itu besar dalam psikologis, seperti itu. Dia untuk secara umumnya sih Raya ya, kalau aku ngomongin secara fisik atau secara seksual itu mungkin lebih berat atau gimana, aku tidak bisa menyatakan seperti itu gitu. Cuman kita harus hati-hatinya ya ketika efeknya itu fisik, mungkin itu lebih ini ya, lebih riskan ya, karena kan kadang-kadang mengancam nyawa, sampai mengancam nyawa ya, yang fisik maupun yang seksual. Nah mungkin ini yang harus kita waspadai, dan kalau sampai kita melihat hal seperti itu kita harus langsung untuk melaporkan, seperti itu. Jadi sebenarnya untuk pengklasifikasiannya itu nggak ada ya Mbak ya. Tapi kita ketika kita tahu anak yang sebagai korban ini, kita harus melakukan pendekatan, benar ya Mbak ya. Oh ya, misalkan kita di posisi seperti narasumber, yaitu sebagai saksi, itu kita itu bisa menanggapinya itu kayak gimana sih ketika kita melihat kekerasan anak, dan juga ketika butuh pelaporan kita bisa melaporkannya di mana, dan apakah privasi kita itu bisa terjaga. Oke Raya, kalau yang kamu sampaikan tadi itu kan di ranah rumah tangga seperti itu ya. Nah dimana mungkin kalau misalkan kamu yang melaporkan sendiri, itu kan juga kamu sendiri tidak tahu oh, ini Pak RT-nya yang mana, Pak Kepala Desanya yang mana. Nah mungkin kamu bisa mencari bantuan lah ya, mencari bantuan di saudaramu yang mungkin sudah dewasa, kamu minta bantuan mereka untuk diarahkan, misalkan mengajak mereka ke yang paling dekat, mungkin Pak RT-nya si korban ini, ataupun juga nanti bisa ke desa, ataupun nanti bisa langsung ke unit PPA ya. Biasanya kan di setiap daerah itu ada unit PPA-nya, seperti itu. Nah mungkin itu sih Raya yang bisa dilakukan oleh si saksi ini, seperti itu. Jadi tindakan paling pertama yang bisa kita buat itu kita mencari orang dewasa yang bisa mendampingi kita ya Mbak. Lalu kita bisa dari unit terkecil, yaitu di desa. Baik, jadi bisa sih terakhir nih Mbak Ayu. Dari Mbak Ayu, apakah ada pesan dan kesan yang mau disampaikan untuk teman-teman, khususnya anak-anak yang ada di Kabupaten Nganjuk? Ya, jadi Raya mungkin ketika melihat kekerasan gitu ya, nah mungkin bisa untuk segera mencari orang yang terdekat, pastinya orang dewasa ya, karena ranah kekerasan ini efeknya juga besar, apalagi kalau kekerasan fisik dan seksual seperti itu ya, apalagi kalau itu dilakukan oleh orang dewasa.
Nah, makanya kita harus mencari bantuan orang dewasa terdekat. Nah, selain itu mungkin dari Raya sendiri bisa itu tadi mengakses ke unit PPA setempat seperti itu. Sehingga untuk teman-teman yang melihat kekerasan seperti itu jangan takut untuk segera melapor ya. Karena apa? Karena kalau misalkan sudah kekerasan fisik, kekerasan seksual itu kan efeknya panjang juga, terus fisiknya juga kita nggak tahu ya nanti ke depannya apakah itu bisa pulih atau tidak gitu, sehingga harus segera untuk dilakukan pelaporan. Nah, kalau misalkan memang ternyata kekerasannya itu adalah kekerasan secara psikis seperti itu ya, mungkin teman-teman di sini Raya juga gitu ya bisa untuk mengarahkan mereka ke psikolog ataupun juga ke psikiater terdekat gitu supaya mendapatkan penanganan yang intensif seperti itu. Aku ucapkan terima kasih kepada Mbak Ayu yang sudah menemani kita sebagai konselor di konselor kader ini dan juga memberikan informasi yang berharga mengenai kekerasan anak di dalam rumah tangga. Terima kasih Mbak Ayu. Sama-sama. Sehat-sehat.